Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mengambil pesan Tuhan yang akan dibagikan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Teguhkan kami semua. Kami sambut kesaksian roh pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Saya mau menyampaikan apa yang Tuhan teguhkan malam hari ini. Dan hari ini adalah hari yang ke-11 ya. Nanti akan saya rangkum mungkin di hari Minggu atau bagaimana, supaya Bapak Ibu Saudara mengetahui bagaimana pesan Tuhan secara utuh. Tolong buka Matius 4 ayat 4 dulu, karena ini yang awal ketika saya menyembah di awal sekali. Kira-kira jam 7 kurang seperempat, 44, 45 itu, 6:45. Selalu Tuhan tiba-tiba ngasih. Nah ini, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, kita baca di ayat 2-nya dulu. Dan setelah berpuasa 40 hari, atau ayat 1, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bagaimana cara bergeraknya Tuhan. Maka Tuhan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Untuk apa saudara? Dicobai iblis. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus dibawa oleh roh. Roh itu Roh Kudus, roh kebenaran. Kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Jadi Allah membawa putranya ke padang gurun untuk dicobai. Kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus harus melewati ini? Sama seperti bangsa Israel. Untuk mencapai, menyelesaikan misi Allah yang besar, harus dibutuhkan orang-orang yang tahan uji. Tidak selamanya Tuhan itu mencobai saudara. Tidak selamanya Tuhan itu melatih. Sama seperti seseorang yang akan bertanding, ya dia harus dilatih. Seorang yang menjadi tentara dia harus dilatih. Tapi kan ada masa pelatihan yang sudah harus dia lewati. Kalau masa pelatihan ini gagal saudara, mereka gak akan bisa mencapai, menyelesaikan misi Tuhan yang begitu besar. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki misi yang besar. Visinya besar, keselamatan banyak orang. Misinya juga besar. Besar itu bukan berarti melakukan sesuatu yang dipandang oleh manusia, sesuatu yang kuantitas besar. Tapi ini kapasitas besar. Satu jiwa saudara, itu bersorak-sorai lebih daripada 99 jiwa. Bapak Ibu Saudara, satu orang ini aja, ini adalah perkara besar. Makanya kalau di tempat ini saya melihat lebih dari satu orang, di tempat ini terjadi perkara yang jauh lebih besar. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Ada hal-hal perkara yang besar yang Tuhan lakukan. Tapi Bapak Ibu harus mengerti, setiap orang harus mengalami namanya masa ujian, masa latihan. Harus lulus. Kalau saudara tidak pernah selesai, saudara tidak bisa tahan. Dan memang itulah Allah selalu prakteknya selalu begitu. Bangsa Israel keluar dari Mesir tidak langsung tanah Kanaan. Bisa aja kok Tuhan bikin jalan tol itu dalam sehari selesai kok. Kenapa Tuhan Bapa tidak mau melakukan? Karena harus melalui proses. Sebetulnya semua yang pelayanan di sini harus melalui proses. Proses di dalam kehidupan kita, karena ayatnya tadi tolong, Roh Kudus itu yang membawa Tuhan Yesus ke padang
gurun untuk dicobai. Bangsa Israel juga begitu, supaya kuat, kokoh. Bapak Ibu Saudara harus bisa melewati ini. Kalau sudah lewat saudara, sudah enggak begitu. Seperti saya, ya udah, enggak ada cobaan-cobaan lagi. Tuhan enggak pernah cobai kok. Lihat di surat Yakobus, Tuhan tidak pernah mencobai. Yang mencobai itu dirimu sendiri dan setan. Kalau saudara tidak pernah melewati proses ujian ini, saudara enggak pulih-pulih, gagal. Kalau sudah menang seperti Tuhan Yesus ini, nanti saya tunjukkan rahasianya bagaimana. Maka saudara akan bisa melakukan misi yang besar dan berat saudara. Tapi bersama Tuhan, saudara kuat, cakap, menanggung segala perkara. Partnernya itu kuat ya saudara, harus punya kekuatan sama-sama berjalan berdua. Nah ayat 2, karena Tuhan Yesus harus mengalami ujian. Siapa yang menguji? Ya setan. Perjalanan saya 25 tahun, saya sudah melewati Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sudah melewati, orang bisa lihat kok hidup saudara, udah lewat ini. Tapi ada orang yang saya lihat hidupnya gak lewat-lewat. Gak lewat saudara. Yang mengerti katakan amin. Sebab kalau itu gak lewat ujian itu, saudara masih menjadi seperti kanak-kanak terus. Gak pernah dewasa rohani. Menuntut, minta perhatian, bingung soal kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah ekonomi, terus begitu. Tapi kalau seseorang seperti Tuhan Yesus sudah melewati ujian, dan Tuhan tidak akan menguji-nguji lagi, walaupun bisa terjadi pada ujian yang tingkat levelnya lebih gede. Ujiannya bukan ujian yang level dasar saudara, sudah levelnya udah tinggi. Tapi karena saudara sudah punya fondasi yang kuat, saudara punya jurus-jurus untuk menghadapi, maka semua ujian itu biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Sebab Allah kita akan memberikan jalan keluar dan hikmat bagi kita yang mengasihi Dia, gak usah khawatir. Tapi yang awal itu loh, dan kegagalan kita itu awal. Jadi kalau saudara tidak kembali ke awal dulu, Anda terlalu jauh jalannya. Sama seperti bangsa Israel menggerutu terus, gak mari-mari, gak selesai-selesai. Terus bagaimana Pak? Kembali ke awal. Tuhan Yesus kan mengajarkan di Wahyu 2 itu. Wahyu 2 kan berkata, aku menentang kamu karena kamu sudah meninggalkan kasih mula-mula. Itu kan Wahyu 2 di ayat berapa itu tolong. Efesus toh, gereja Efesus. Dan Tuhan Yesus berkata, bertobatlah dan kembalilah lagi, lakukan apa yang semula engkau lakukan. Balik dulu. Itu bukan berarti menaruh pelayanan kemudian tinggal, bukan. Mari saudara meriset sendiri dalam hidupmu, lewati dulu apa yang Tuhan mau bentuk Tuhan. Kalau enggak selesai. Enggak bisa saudara dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebab itu betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kan balik lagi. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan hal yang paling dasar. Kalau hal paling dasar kamu belum selesai, enggak mari-mari, kamu enggak bisa lulus ke depan, enggak bisa. SD aja belum lulus kok saudara mau SMP. Ujian SMP Anda enggak akan kuat. Selalu Tuhan Yesus ajarkan, Roh Kudus ajarkan kepada saya. Makanya awal pertobatan itu penting. Kalau saudara meremehkan awal pertobatan, kok enggak akan jadi. Saya kasih tahu. Awal pertobatan penting, menentukan. Bagaimana pertobatan saudara, bentukmu itu jadi apa? Itu kelihatan di awal pertobatan. Kalau saya di awal pertobatan itu tidak bentuknya sesuai dengan Tuhan mau, tidak bisa saya duduk di depan saudara sekarang. Tidak bisa. Tidak bisa. Meskipun saya punya jawatan gembala, tapi Tuhan tidak bisa pakai. Kalaupun memaksa pakai, seperti yang
Tadi pagi saya katakan, banyak punya sifat kanak-kanak. Kepentingan diri sendiri. Posisi gembala tapi sifatnya kanak-kanak. Tidak mau ditinggalkan, terus dipelihara. Kenapa kok dipelihara? Ya karena dia belum selesai pada awalnya. Maka hati-hati, setelah pertobatan, awal harus selesai. Apa itu? Sakit hati, kebencian, tidak ini, bersih semua harus. Kalau ini belum selesai, kamu bawa terus sampai hari ini, belunter saudara. Belunter itu mukul saudara sendiri. Semakin saudara masuk roh, semakin mukul saudara. Terus gimana? Nyerah, aku berserah. Tobat, bongkar diri. Mati, sampah, sampai sampah saudara. Hina, biarin. Maka saudara akan timbul seperti emas yang murni. Katakan amin. Harus gitu. Harus gitu. Kalau enggak selesai. Makanya Tuhan tunjukkan saya ini. Dan saya nanti akan sampaikan tentang rendahkan dirimu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu dahsyat saudara. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu dahsyat. Salah satunya apa saudara? 40 hari seperti ini ya. Saudara, tahukah saudara ketika orang yang setia, Tuhan tahu kok persoalan saudara banyak. Tapi saudara itu setia, duduk, datang, diam. Hancur loh hati Tuhan. Hati Tuhan tuh hancur pada orang yang rendahkan diri di hadapan Tuhan. Udah enggak kuat Tuhan itu. Itu rahasia paling besar. Nanti saya tunjukkan rahasianya. Saudara akan pulang melihat bagaimana perkara Tuhan akan bekerja bagi orang yang hanya rendah diri. Rendah diri loh, bukan minder loh ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan cara yang sederhana saudara duduk tenang. Apakah Tuhan tidak memperhatikan kesetiaan seseorang? Dia perhatikan. Mungkin saudara tidak dinilai siapapun. Tapi saudara, Tuhan suka dengan orang-orang yang setia. Walaupun dia tidak ngerti, dia datang, diam, terus tekun dia. Maka Allah akan mencurahkan apa yang dia mau. Amin. Jadi catat yang di awal ini saudara, mari selesaikan. Kenapa kok saya ini begini ya Pak? Ya akarnya belum selesai, sudah. Saya kok jadi ginian ya Pak, kok gak selesai-selesai Pak? Ya balik, dari awal dulu. Gimana? Ya bertobatan. Dan mulailah dari awal dan jangan gagal. Diuji jangan gagal. Itu bukan masalah uang, masalah zina. Kalau saudara ada di persoalan zina, ya Anda harus selesai juga. Tapi lebih kepada sifat-sifat karakter saudara, di dalam saudara, ego saudara itu dibetot gitu kalau bahasa Jawanya. Kalau sampai akarnya nggak dicabut sampai akar-akarnya, saudara, iblis punya pijakan di dalam hidupmu. Kalau iblis punya pijakan dalam hidupmu, kamu dipontang-panting. Kamu seperti gelombang laut yang diumbang-ambingkan ke kanan ke kiri. Saya yakin saudara pasti ngalami itu, lihat. Kenapa saudara masih mengalami itu? Karena awalnya belum selesai. Selesaikan apa? Saudara enggak usah ke saya, enggak perlu minta doa saya, enggak usah. Selesaikan sendiri dengan Tuhan. Ini perkara ujian masalah. Karena Anda berhadapan dengan Roh Kudus sendiri. Roh Kudus tahu di dalam dirimu ada apa ini, tak bongkar sama Roh Kudus mesti. Dan itu diuji. Diuji memang. Setan yang dipakai untuk menguji saudara. Apa? Katakan amin. Katakan amin. Siapa yang mau pulih hidupnya? Katakan. Lakukan saudara. Simple Tuhan itu. Tidak jauh-jauh. Jawaban itu ada di dalam dirimu. Kuasa itu ada di dalam dirimu. Asal engkau percaya, mujizat terjadi. Amin. Terus tadi Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Ngujinya pada waktu apa? Pada titik Anda lemah. Haleluya. Anda akan diuji di sana. Tapi kalau udah lulus, biasa saudara, tenang saja. Udah biasa, kita akan berjuang. Tidak memakai kekuatan kita, tapi pakai kekuatan roh.
Karena roh sendiri yang ngajarin kita. Lapar. Orang lapar itu emosian loh. Yang pernah katakan amin. Ya iya, itu latihan saya, tapi saya sudah lulus. Duh, lapar itu emosi. Haleluya. Amin, amin, amin. Loh, kok enggak amin? Itu berarti ngamuan sampean. Haleluya. Hati-hati loh orang Kristen ya, hal makan minum saya pesan hati-hati ya. Pokoknya di pesta-pesta pokok jo isin-isin aku wis. Iki ku janti itu kok janti langsung waduh bawa plastik gede loh. Udah diem aja dah. Malah saudara persilakan orang-orang lebih dulu. Nggak makan bu, waduh ini keruncungan terus nih keroncong Bengawan Solo sudah nyanyi 2 putaran nggak selesai-selesai ya. Biarin aja, karena orang Kristen diuji di sana juga. Dan saya katakan banyak orang Kristen gagal di antrian makanan. Ya, wes kwetok wis lali wis. Nah ini contoh-contoh aja. Nah kembali Bapak Ibu Saudara di ayat 3-nya dikatakan bahwa lalu datanglah si pencoba. Siapa si pencoba? Allah? Bukan, setan. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kesombongannya diangkat. Pada waktu lapar, sombongnya diangkat. Kamu itu anak Allah, tunjukkan kuasamu. Sim salabim, abrakadabar, bum, batu jadi roti. Lihat saudara. Iblis membuat Tuhan Yesus sampai gagal menjadi manusia tulen. Ujian saudara, karena Tuhan Yesus kesetaraan dengan Allah begitu kuat. Jadi Tuhan hancurin dulu ini. Apa yang membuat kesombongan dirimu, keakuanmu untuk memegang pekerjaan Tuhan. Tidak bisa keakuan muncul. Belaskan saudara langsung. Makanya jangan heran kalau kamu diizinkan Tuhan direndahkan. Saya bolak-balik saudara saya. Waduh saudara direndahkan, dihina. Aduh sampai saya ini bilang kok bisa ya. Tuhan itu luar biasa. Tapi karena saya mengerti bahwa Rasul Paulus berkata kami para rasul dan nabi itu mendapat tempat yang paling rendah. Dan Tuhan Yesus juga direndahkan. Benar saudara. Sampai sepertinya engkau gak punya harga diri. Itu bukan berarti kita gak punya otoritas. Tidak, ada waktunya Tuhan pakai otoritas. Tapi ada waktunya Tuhan izinkan diinjak dia. Ya diam saja. Waduh saudara, tapi saya selesai. Lulus saudara. Sampai saudara bilang tidak ada satupun orang yang bisa memainkan hati saya. Sebab hatiku hanya tertuju kepada Tuhan. Selesai, tidak ada yang pahit, tidak ada. Tidak apa-apa saudara. Jadi kalau saudara lihat Pak bingung ngamuk, belas hati saya itu tidak ada sama sekali, kebencian tidak ada. Tidak ada. Makanya Tuhan Yesus dilatih supaya merendahkan diri. Menyambung dalam Filipi 2 ayat 5, disitulah baru Rasul Paulus mengerti. Hendaknya kamu memiliki perasaan yang sama, pikiran yang sama dengan Tuhan Yesus. Walaupun dalam rupa manusia, walaupun dalam rupa Allah. Ayat 6-nya tolong. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan. Nah itu diuji, tidak bisa dengan otomatis. Ngawur saudara, ada anak pejabat, nomor 1 di Indonesia. Gak gampang, ada diproses dulu. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan tunjukkan. Dan baru munculnya ayat 4, Matius 4 ayat 4, tolong buka. Di situ Tuhan Yesus menjawab dengan cara merendahkan diri. Dia tidak meladeni apa yang iblis mau, karena dia tahu kuasanya dia punya. Tapi Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Padahal kan butuh dia, butuh ini. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Jadi Tuhan Yesus meremukkan dirinya sampai dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Umat Tuhan harus mengerti, kalau saudara mau hidup merendahkan diri, saudara hidup bukan hanya dari roti saja. Saudara tahu hidupmu bersumber dari Allah. Sebagaimana yang kita lakukan ini, hadirat Allah itu sumber kehidupan. Ada yang namanya supranatural kesehatan, ada yang namanya supranatural kesembuhan, ada hal-hal supranatural yang tidak bisa dipikir. Ada yang namanya endorfin yang keluar dalam tubuh saudara, meresponi hadirat Tuhan. Tubuhmu meresponi dan kau menjadi orang yang memiliki kekuatan supranatural. Dan Musa naik 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam gak makan minum loh. Umur berapa dia? 80 tahun lebih, hampir 100. Musa mengalami ujian saudara 40 tahun di padang gurun. Dia 40 tahun keluar dari istana, 40 tahun lagi padang gurun. Umur 80 ketemu Tuhan, naik gunung Sinai. Kuat. Berapa banyak saudara percaya? Bapak Ibu percaya? Jadi jangan persoalan makan minum. Saudara, kalau kamu hidup oleh firman, yang tidak mungkin itu akan mungkin. Jangan pusing dengan pikiran yang dipikirkan dunia. Sumber hidupmu di firman, sumber hidupmu di Tuhan. Titik. Dokter ngomong A sampai Z, ilmu gizi ngomong A sampai Z, tapi firman Tuhan berkata kamu hidup oleh firmanku, maka saudara hidup percaya oleh firman Tuhan, kamu akan sehat kuat, supranatural. Anakmu akan bertumbuh segar seperti pohon anggur. Kenapa kita tidak percaya dengan firman? Karena kita sombong. Kaki satu ikut Tuhan, tapi kaki satu ikut dunia. Dan saudara hidup dengan kata dunia, bukan kata firman. Itu satu kecongkaan di hadapan Tuhan. Nah, rahasianya saya kasih malam ini dahsyat, sudah merendahkan diri. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 5 dulu. Nanti kita lari lihat prakteknya ke Hana sama ke seorang ibu yang anaknya mau diadili. Dan banyak wanita yang berdosa juga merendahkan diri. 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Percaya tangan Tuhan kuat. Gitu. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tadi sempat saya dengan istri pijet terapi di salah satu langganan. Yang mijet itu terapi masih muda tapi sudah menikah. Kita ngobrol-ngobrol, saya bilang tentang homeschooling karena salah satunya kos di sini. Dia orang luar kota, kos di daerah sini, dan dia selalu tiap hari berdiri di depan itu ngantar istrinya belanja. Oh, itu punyanya Bapak. Iya, di situ saya. Kalau perlu apa-apa ada pembinanya di sana, ngomong aja. Ketemu, oh iya Pak. Cerita tentang pekerjaan. Kemudian tentang studi, kami punya homeschooling. Homeschooling itu luar biasa. Anak kita yang penting SD sampai SMA selesai. Udahlah, wong di homeschooling itu nggak naik kelas. Karena homeschooling itu mengikuti, kejar paket, diberi fasilitas, nilai, standar, kualitas sama seperti sekolah yang umum. Bahkan universitas manapun yang terbaik, bahkan luar negeri menerima. Iya Pak. Ini Pak, SMK ini Pak, malah mijet Pak. SMK multimedia lagi. Dia tertawa, iya Pak, tingkat 1 saya sudah tidak kuat. Tidak apa-apa, orang tidak kuat sekolah jangan dipaksa sekolah. Ya betul Pak, ya sekolah itu tidak menjamin. Yang menjamin rezeki Gusti Allah. Tidak menjamin sekolah. Saya berkasih tahu, itu yang S1, S2, S3, STLR itu kemana itu? Itu perusahaan ada berapa yang lulus? Yang lulus kan banyak kalau wisuda. Saudara pikir dapat kerja semua?
Jadi bukan karena ijazah gitu loh. Tapi karena Tuhan. Yang penting anak-anak itu kenapa sih sekolah? Dididik, otak ini loh dilatih. Otak dilatih, gak dipakai kok waktu kerja. Ya hanya orang tertentu aja yang dipakai sesuai dengan bidangnya. Tapi buktinya sekarang malah semua online, ya toh? Apakah dibatasi? Oh karena saya ijazahnya akuntansi, saya enggak mau menjadi ojek online. Ya kamu enggak kerja. Ada orang dibatasi ijazah? Enggak ada. Pengusaha pun enggak lihat ijazahmu, itu formalitas. Gitu loh, amin. Yang dilihat karaktermu, diajak ngomong, HRD ngajak ngomong. Diajak ngomong liatin kanan kiri enggak fokus, minggir. Mau diajak ngomong kok ngeliatin enggak, kamu itu niat kerja apa enggak? Kok bagus ya Bu ya, sudah kamu pulang aja, pulanglah saja. Katakan amin. Apakah orang Kristen percaya ini? Oh tidak, jarang yang hidup dengan iman. Maka itu saya katakan sedikit orang yang mendapatkan yang namanya berkat Abraham. Berkat Abraham itu harus diraih, tidak otomatis. Hanya orang hidup dengan iman, orang benar, bukan cuma orang percaya. Ada orang yang statusnya dia mucikari, dia bilang, Pak saya percaya Tuhan Yesus, tapi sampai hari ini saya masih butuh duit, saya mucikari, tapi saya tetap menyembah Tuhan. Apakah kamu orang benar? Kamu gak akan pernah menerima berkat Abraham. Lihat saudara, percaya Tuhan tapi hidupnya bohongi sana, bohongi sini, kerjanya ilegal, kotor semua. Apakah itu percaya Tuhan? Tidak. Kembali Bapak Ibu Saudara, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggalkan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada sebab Ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah orang-orang yang akan ditinggikan Tuhan. Kuncinya di sana saudara. Bapak Ibu Saudara, saya tunjukkan di dalam 1 Samuel 1 ayat 4 langsung aja. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan mereka dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi ini ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim namanya Elkana. Orang ini mempunyai 2 istri, satu Hana, satu Penina. Lah Hana itu tertutup kandungannya. Nah Bapak Ibu Saudara, Hana ini diejek, ditekan terus. Madunya selalu menyakiti hatinya karena kandungannya tertutup. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, tahun ke tahun, saudara. Penderitaan itu, tahun ke tahun. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak melihat kasusnya, tapi saya melihat bagaimana cara Allah bekerja bagi orang yang merendahkan diri. Allah paling tidak tahan dengan orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan hati adalah orang yang mudah mengampuni. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah orang yang lembut hati, bukan orang yang keras. Kalau Anda orang keras merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah tidak akan menengok saudara. Jangan saudara berpikir bahwa kekerasan hatimu kamu merendahkan diri kemudian Allah tertarik kepada saudara. Saya katakan tidak. Sebab orang yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, hatinya sudah diremukkan oleh Tuhan, dihancurkan.
Hana tidak kepahitan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia dimadu kok saudara. Madunya menyerang dia. Yang mengerti katakan amin. Jadi merendahkan diri itu bukan berkata sikap. Merendahkan diri itu bukan berkata tentang hanya saudara dan Tuhan. Saudara, Tuhan saya ini begini. Tapi Tuhan melihat hatimu. Karena orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah diubahkan hatinya. Sebelum diubahkan dia nggak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada Tuhan bela orang keras, tidak ada. Tidak ada Tuhan bela orang kepahitan, tidak ada saya katakan. Tidak ada Tuhan bela orang dendam, tidak ada. Itu setan yang bela saudara. Jadi saudara harus berubah. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan itu tidak tahu kalau kamu itu pendendam, kamu itu pembenci, kamu itu begini, kamu keras, kamu itu suka begini. Anda mau merendahkan diri, kecuali orang yang bertobat. Dia memang keras, tapi dia hancur hati. Makanya orang hancur hati bertobat. Bertobat itu bukan penyesalan. Penyesalan itu karena saudara khilaf, tapi tobat tidak. Tobat itu hanya datang dari Tuhan. Makanya orang yang merendahkan diri, hanya orang yang datang dari Tuhan yang bisa merendahkan diri. Dia akan membuka pintu surga terbuka. Katakan amin. Jadi supaya lurus nih. Sebab saudara pikir, Pak saya sudah merendahkan diri, doa-doa. Loh, rendahkan diri itu bukan dirimu, hatimu dong. Hatimu itu merendahkan diri enggak. Kamu tamak, kamu sombong, ya enggak bisa. Remek dulu, harus diremukkan dulu. Baru bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat yang pintu bait suci Tuhan. Dan 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saya bergerak tapi suaranya tidak kedengar, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepada, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursilah, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara dengan lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Bapak ibu saudara, ayat 19, keesokan hari yang bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Kenapa? Karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mengandung, dinamakan nama anaknya siapa? Samuel, Nabi Samuel yang mengurapi Daud, mengurapi Saul. Lihat saudara, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, keluar dari hidupnya sesuatu yang perkara besar, dipakai oleh perkara besar. Anak-anakmu dipakai perkara besar, menghasilkan history maker. Orang-orang bukan biasa. Ini loh saudara, rahasia yang besar. Lari ke Lukas 18 sebelum saya tutup ya. Ayat 2, ayat 1, Lukas 18 ayat 1. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa. Berdoa itu adalah satu sikap merendahkan diri. Maka itu dalam 2 Tawarik 7:14, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri segenap jiwa, segenap kekuatan semuanya, hati bersih, remek, cerah. Bersihkan dulu akar-akarmu sampai engkau kosong. Saya kosong saudara. Mau jadi apa terserah Tuhan. Ke merah saya merah, ke putih saya putih, ke hitam saya hitam, terserah Tuhan. Seperti bunglon, kosong saya. Jangan menentukan dirimu, jangan patok dirimu, jangan bikin sesuatu bagi dirimu.
Tapi dirimu sudah mati. Kalau kamu hidup, Kristus yang hidup dalam hidupmu. Titik itu. Jangan bikin sesuatu dalam diri saudara. Pak, saya ini orangnya gini. Tidak ada saya-sayaan. Saya bilang, ketika kamu dalam Kristus, kamu hanya berkata, Kristus hidup di dalam diriku. Titik. Kalau saudara tidak lewati itu, ya tidak selesai. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa pakai. Berdoa pun tidak bisa. Karena Tuhan mendengar doa orang yang merendahkan diri. Ada amin. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan diri supaya janganlah terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan siapa? Orang-orang pilihannya yang siang malam merendahkan diri itu, gitu loh. Kalau saudara menderang diri, benci sama saudaramu, marah sama keluargamu, benci sama orang, tutup pintu surga dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Tutup, saya bilang, pintu ke surga. Lebih baik tidak usah doa, tidak usah ngerang, kerja, cari duit, asal halal, dapat duit. Tapi kalau saudara mau pintu surga buka, kamu harus rendahkan diri, bersih. Perkara Tuhan terjadi. Yang siang malam berseru kepada, dan adakah ia mengelulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dibenarkan. Kenapa? Anda bersih. Itu kuncinya. Orang yang merendahkan diri, itu orang yang dibenarkan sama Tuhan. Berdoa 24 pintu gerbang surga, saudara sedang mengerang merendahkan diri, berseru-seru. Dan Tuhan menjawab, tidak akan mengelurkan waktu. Ini bukan masalah materi saudara, lebih daripada materi. Ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yaitu keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan banyak orang. Berkat Abraham itu apa? Berkat perjanjian keturunan. Tadi sore saya katakan, ayo sama saya, kita berdiri sebagai orang benar yang hidup dengan iman. Udah mungkin saudara punya kakak ipar sampai hari ini masih berengkele, tidak mau percaya, tidak apa-apa. Tapi Anda berdiri terus. Perjanjian Tuhan kepada Abraham. Abraham mati tidak melihat bukti apa yang dijanjikan. Ibrani 11 menulis Abraham tidak mendapat apa-apa sampai mati. Tapi Abraham melihat hari ini, saudaralah yang menghadapi perjanjian Abraham. Olehmu segala bangsa diberkati. Karena percayanya saudara. Percaya sampai akhir, tidak goyah. Imannya tidak pernah goyah. Walaupun keadaan fisiknya tidak mungkin, tapi dia tetap percaya. Maka percayanya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan berkat Abraham terjadi. Injil itu berkat Abraham bagi keturunan. Perhatikan berkat keturunan. Ya memang keturunan saya kan saya dan anak-anak cucu menantu situ. Tapi besan ipar ya tidak ada. Sebenarnya bukan keturunan saya. Tapi saya berdoa juga. Mereka adalah kerabat saya Tuhan. Amin. Makanya Rasul Paulus berani berkata, satu orang diselamatkan. Jika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka seisi rumah akan diselamatkan. Pegang, itu perjanjian. Hidup dalam perjanjian. Itulah orang benar. Nah, ketika Abraham tidak ngerti siapa-siapa Allah itu apa, tidak ada agama. Abraham percaya. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapatkan berkat Abraham juga. Perjanjian. Jangan perjanjianmu digoyahkan hanya karena ekonomi, sakit penyakit. Itu tadi saya lihat di YouTube, gara-gara suaminya lumpuh, istri minta cerai. Lihat saudara, masih muda, kinyis-kinyis, tiba-tiba sakit. Padahal menikah ganteng, bagus, gagah suaminya. Kenapa minta cerai? Karena dia tidak hidup dengan perjanjian.
Harusnya kan suami ini sakit ya. Loh harusnya dia yang nemenin itu. Karena tidak pernah ada perjanjian. Gitu loh saudara. Kalau saudara hidup dengan perjanjian, kamu orang benar Tuhan. Dan hidup dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sama seperti Hana merendahkan diri. Sama seperti seorang janda merendahkan diri siang malam. Tuhan membenarkan. Ini bukan sekedar hanya bagaimana cara saudara mendapat jawaban doa. Bukan. Tapi bagaimana saudara bisa menggenapi seluruh visinya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara masuk rancangannya. Saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk keselamatan semua orang. Bahkan saudara harus tahu pintu surga terbuka. Tuhan melihat kerendahan hati Hana. Tuhan melihat kerendahan hati janda. Makanya Tuhan membenarkan orang yang berseru siang malam. Siapakah orang ini? Orang benar. Katakan sama saya, orang benar. Tuhan bekerja. Kita doa. Kami bersyukur ya Bapa. Biarlah pesan-Mu malam hari ini membuat kami mengerti bagaimana apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami percaya melalui Gunung Sinai Worship 40 hari ini kami semakin dibawa di dalam rancangan dan kehendak-Mu, mengerti hati Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu merendahkan diri. Pintu surga terbuka, keselamatan bagi keturunan kami, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga ke depan dalam tangan-Mu Bapa. Mereka yang bertugas, mereka adalah orang-orang benar-Mu, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu sudah buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur bersetua dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan turun dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. Sampai berjumpa besok.